Saya sudah bagikan materi kita di WA group dan mungkin sudah dibagikan oleh pengurus ya. Karena saya tidak masuk di PKB Resort. Ada WA PKB Resort? Ada ya. Saya cari tadi di grup WA nggak ada masuk. Akhirnya saya masukkan di Suara GKPA. Oke, jadi mungkin kita sudah baca, tapi ada baiknya saya berikan beberapa catatan soal tema ini. Judulnya romantisme dalam rumah tangga. Romantisme dalam rumah tangga. Nah, ini penting, tema ini saya angkat dalam rangka bagaimana membangun romantisme di keluarga Amah GKPA Seresot Medan Barat ini. Nah, kalau kita bicara soal romantisme, itu berarti kita akan berbicara soal mesra dan mengasihkan. Jadi teks yang kita baca tadi, Kidung Agung, merupakan sebuah catatan soal romantisme dalam keluarga. Memang dalam khotbah-khotbah jarang ini diangkat Kidung Agung ini. Dan kita pun agak enggan membicarakan soal kitab Kidung Agung dalam khotbah-khotbah. Tapi karena ini khusus kaum bapak, kita mencoba dulu membahas romantisme ini. Karena keutuhan sebuah rumah tangga itu tergantung kemampuan kita membangun romantisme di rumah tangga kita. Jadi keluarga yang romantis pasti akan membawa dampak yang besar, akan membawa gereja unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi inti dari romantisme ini pelakunya ialah suami, istri, dan anak. Keluarga inti. Kalau suami istri sudah harmonis, romantis, berdampak kepada anak-anak, akan bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kreativitas, produktivitas, akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, yang akan membawa keluarga ke masa depan. Nah, kalau kita dalami teks yang kita baca tadi, maka kita akan melihat beberapa catatan soal romantisme dalam keluarga ini. Apa itu? Pertama, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Jadi untuk membangun sebuah romantisme di tengah keluarga, kita laki-laki, kaum bapak, harus mampu memuji mempelai perempuan. Ini yang mungkin mulai tanda petik hilang dari pernikahan kita. Kalau waktu pacaran mungkin dulu kita masih menggombal atau memberikan kata-kata yang merayu supaya dia tahan duduk bersama kita. Tapi sejak kita dipersatukan dalam ibadah pernikahan Kristen, mungkin hanya 2-3 tahun itu gombal-gombal itu masih muncul. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun pernikahan, apalagi sudah 15 tahun pernikahan, nggak ada lagi gombal. Karena sudah tahu semua, sudah terbuka. Sekecil apapun kita, sudah diketahui pasangan kita. Jadi tidak ada lagi gombal. Akhirnya mulailah hilang pujian. Padahal kalau kita ingin romantis, katanya harus mulailah kembali memuji pasangan kita. Bangun tidur, cantik kali kau Inang, kan gitu ya. Wah, senyummu pun lebar yang mempesona itu. Jadi kita ucapkan kata-kata yang memuji. Atau mungkin kita kalau ditolong istri atau diberikan istri pertolongan atau sesuatu, kita mungkin lupa mengucapkan terima kasih ya sayang. Wah, itu jarang. Dikasih gaji dari suaminya ke istrinya, kok bisa kurang ini? Kenapa ini? Ya gitu kan. Bukannya terima kasih, tapi langsung dihitung kurang. Tambah pun tidak ada terima kasih, apalagi kurang. Jadi tidak ada terima kasih. Nah, ini perlu. Pujian itu harus muncul lagi. Kalau kita baca Amsal 31 ayat 30 dikatakan begini, kemolekan itu menipu, kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kalau istri kita itu sudah takut akan Tuhan, kita puji, lalu kita akan menemukan romantisme di tengah keluarga. Nah ini, tapi kalau istri kita atau kita sebaliknya
hanya bertugas seperti detektif setiap hari, periksa HP istri, periksa dompet istri, sebaliknya istri periksa HP kita, apa yang kita bahas di WA, apa yang kita baca di Facebook, semua diperiksa kayak detektif. Jangan-jangan perkelahian yang muncul. Kenapa kamu baca itu? Kenapa? Padahal dikasih password. Bisa diketahui, diretas semua, kan bisa. Hanya untuk mengetahui apa yang kita baca, apa yang kita tulis, dan kepada siapa kita berkomunikasi. Poltoklah polisi Toba kan. Semua kita diatur. Hilanglah romantisme. Jadi harus mulailah kita kembali memuji. Yang kedua dalam teks, kalau kita baca ayat 1-3, mempelai laki-laki memuji keindahan pengantin perempuan. Nah, ini juga sudah lama ini hilang. Kalau kita baca teks itu nanti, bagaikan merpati matamu di balik telikung. Kalau kita katakan itu kepada istri kita, atau keinang senari, bagaikan merpati matamu, gombel kau gitu. Mana ada itu katanya. Atau kita bilang, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Wah, puitis sekali kau pak katanya kan. Bangun tidur besok langsung kita bilang, wah rambutmu bagaikan kawanan kambing yang turun dari gunungan Gilead. Baru PA ama ya kan. Ya anggap apa. Ya coba dulu dalam rangka membangun romantisme di tengah keluarga. Kalau sudah romantis, yakinlah persoalan hidup di tengah keluarga sepele itu. Karena kita sudah bangun romantisme. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Berarti kan putih. Gigi kita putih. Sekarang gigi kita udah mulai kuning. Digosok tiap hari pun udah kuning. Apalagi keamang yang merokok kan, wow, cepat kuning semua kan. Nah jadi kalau dikatakan gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, wah ini pujian. Lalu bagaikan seutas pita kermiji bibirmu dan elok mulutmu. Ini bangun pagi napasnya bau jengkol kan. Gimana kita mau memuji? Nah ini yang harus kita bangun. Romantisme ini mempelai laki-laki memuji keindahan pengantin perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengantin laki-laki melukiskan kemandirian pengantin perempuan. Jadi perempuan itu adalah perempuan yang tangguh, yang mandiri. Lehermu seperti menara Daud. Wah, kalau leher perempuan seperti menara Daud, datang bom rudal Scud dari Iran pun enggak tumbang kan. Sudah datang rudal Scud atau rudal tanpa awak, lehernya pasang sini katanya, kuat lehernya seperti menara Daud. Nah artinya ada pujian kepada istri kita. Hona guguak ku dinang dan guguak ku mulai menyogok lopus tu motang markarejo mulai jam 4 lopus tu jam 10 nah marna loja haso bangga ya on holong bang ayah ada kerja ko ini haso ko na wah meruntuhkan keluarga. Tapi ketika kita memuji istri kita, maka ada romantisme kita, maka keluarga kita kuat. Kalaupun ada isu-isu di luar sana, hoaxnya itu kan kira-kira gitu. Karena apa? Kita memiliki romantisme di tengah keluarga. Baru yang keempat, pengantin laki-laki tidak mau memaksakan kehendaknya kepada pengantin perempuan. Kalau kita baca ayat 7-8 nanti, pengantin laki-laki itu tidak pernah memaksa kehendak kepada istrinya. Kalau ada suami yang memaksa kehendaknya kepada istrinya, berarti hilanglah romantisme di tengah keluarga itu. Jadi kita harus coba lihat dulu ayat 7-8. Dikatakan begini. Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir, puncak Hermon. Jadi tidak ada paksaan. Bahkan kedatangan istri kepadanya karena ada sesuatu yang menarik di dalam diri kita. Tapi jangan seperti video-video itu kan. Pulang suaminya, di luarlah kau tidur, tak usah masuk. Keluarkannya 100.000. Nah kalau begitu kasih tahu mau pulang, biar buka pintu, tambah 100.000 lagi. Nah ini mau minum apa bapak? Kopi atau manis? Tambah 100.000 lagi.
Mau minum mandi apa? Mandi air panas katanya. Makin ditambah pemberiannya. Nah itulah, sekali lagi jangan lama-lama pulang, kasih tahu katanya. Tapi kalau tidak ada di bawah, di situ udah tidur. Ngapain kau pulang? Wah, gitu kan, itu. Nah ini, tetapi kalau istri datang tanpa paksaan datang kepada kita, berarti di kita sebagai suami ada magnet yang dirindukannya. Bukan uang saja ya, bukan uang, mungkin perkataan kita, pujian kita tadi, sikap kita kepada dia. Lalu yang kelima, pengantin laki-laki mengutarakan isi hatinya dengan manis dan sopan. Ini yang sering memang menjadi persoalan di tengah keluarga. Menyampaikan isi hati kita dengan nada emosi, dengan nada tidak baik, tidak sopan. Isi pesannya bagus, tapi metode penyampaiannya yang kurang pas. Di sini yang sering terjadi bentrok antara suami dan istri. Kita menyampaikan isi hati kita tidak dalam kata-kata yang manis dan sopan. Nah, misalnya buat jindu inang. Buat jo. Kan dia nggak tahu apa buat jindu. Kan nggak ada cluenya buat jindu inang. Buat ngambil apa? Buat jo. Naik lagi. Apa yang mau diambil? Itu pun nggak bisa kau ambil. Wah, naik kan emosi. Tiap hari seperti itu. Wah, lama-lama rumah itu bukan rumah tangga lagi, tapi rumah duka. Kalau nomor bedanya. Karena hanya kata tidak bisa kita narasikan dengan baik dan sopan. Coba misalnya Inang ada di situ palu, pas di bawah kursi itu, ambil dulu. Oh iya Pak, pasti lari itu. Karena kalimatnya manis dan sopan. Tapi kita mengasumsikan istri kita tahu isi hati kita. Buat join dulu. Ambilkan dulu itu. Padahal itu nggak tahu dia. Ketika diperjelas apa itu kita marah. Apa itu Pak? Itu pun nggak bisa kau dengar. Wah, naik lagi, naik. Nggak ada romantisme lagi. Nah dari sini kita harus belajar menyampaikan isi hati dengan manis dan sopan. Biasanya di tempat tidurlah. Biasanya kita bisa berkata-kata yang manis dan sopan sampai tidur. Kalau sampai tidur pun tidak ada kata-kata romantisme, maka kita tidur dengan kegalauan. Itu yang kelima. Yang keenam, kedua pengantin saling menyapa. Nah ini yang paling sering sekarang susah. Karena adanya gadget, kita sampai tidur pun tidak saling menyapa lagi. Mulai bangun pagi, yang kita sapa hanyalah gawai kita. Melihat Facebook orang, menjawab WA orang. Kita lupa punya suami, punya istri, punya anak. Sampai di rumah makan, di meja makan pun bukan melihat wajah istri kita. Tapi melihat gawai kita. Mana mungkin ada romantisme lagi. Makanya kalau mau romantis, makan itu no handphone di atas meja. Tinggalkan handphone jauh dari kita. Sehingga kita makan sambil ngobrol. Ini amang, apa ini sayur ini terbuat diambil dari ladang. Itu contohnya. Diajari anak kita karena kadang-kadang anak kita ini pohon apa ini? Nggak tahu. Saya tanya dulu si Gledis, ini yang di samping ini pohon apa ini? Dia bilang ubi kayu. Padahal bambu. Aku langsung ke kepala. Dari mana kau tahu ini ubi kayu? Karena mungkin saya tidak perkenalkan kepadanya itu bambu. Karena saya anggap dia sudah tahu. Sepele kan? Padahal besar-besar itu loh. Dia bilang itu ubi kayu. Saya bilang bukan. Ini bukan ubi kayu. Ini bambu kuning. Kalau ubi kayu itu di sampingnya juga ada ubi kayu. Nah sering kita abai di situ. Ketika kita bawa anak-anak kita ke desa, ke kampung, tidak kita perkenalkan ini pohon apa. Ini pohon rambutan, ini pohon pisang, ini pohon pepaya. Tetapi dia makan di meja makan. Karena tidak ada komunikasi di meja makan, dia tidak dapat ilmu pengetahuan. Makanya ketika makan jelaskan padi ini cara prosesnya bagaimana. Bagaimana ikan itu ditangkap nelayan. Bagaimana daging itu dipelihara peternak. Itu menjelaskan kemahakuasaan Allah. Terjadi romantisme baik kepada anak dan keluarga. Kalau kita sudah
tahu romantisme itu, maka pastilah tujuan pernikahan Kristen akan menjadi keluarga tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Itulah keluarga. Jadi kalau kebutuhan ini tidak kita penuhi di keluarga, maka kita kehilangan momen romantisme itu. Bahwa di tengah keluarga itu sebuah tempat untuk bertumbuh, suami istri, anak, baik tubuhnya, baik akal budinya, baik hubungan sosialnya, dan kasih dan rohani. Itu keluarga. Yang kedua, menurut siapa ini? Menurut Kevin, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Jika anak kita ingin sukses, baik di rumah, di keluarga, masyarakat, dan di sekolah, dimulai dari rumah. Saya ajarkan kepada anak-anak, misalnya ladies yang bersama kami, jika ingin sukses, mulailah dari tempat tidurmu. Bangun pagi setelah berdoa, lipat selimutmu, bereskan spray. Kalau setiap hari itu dikerjakan, maka dia sudah ada komitmen untuk sukses. Tapi kalau bangun tidur langsung biarkan tempat tidur kacau, tidak berdoa, lalu pergi mandi, wah, kita telah mengajarkan salah disiplin kepada anak-anak. Jadi keluarga itu sumber pengembangan aktivitas. Dimulailah aktivitas itu dari anak kecil di rumah. Mulai menyapu rumah, mulai belajar memasak, mulai belajar semuanya. Mana tahu dia kuliah atau di tempat orang lain, dia bisa hidup dengan caranya yang mandiri. Baru keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Ini yang susah. Anak-anak di sekolah mengalami persoalan. Istri mengalami persoalan di pekerjaan, suami mengalami persoalan di pekerjaan, tapi pulang ke rumah tambah lagi persoalan. Bukan menyelesaikan persoalan. Sehingga rumah itu bukan lagi tempat yang teduh, yang nyaman untuk romantis. Karena dari luar masuk masalah, dari dalam pun ada masalah. Sehingga rumah itu adalah rumah permasalahan, bukan lagi rumah yang teduh. Padahal yang keempat, rumah itu, keluarga itu merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian masalah. Rumah, saya ulangi, adalah tempat munculnya masalah dan penyelesaian masalah. Jadi kalau ada masalah, harus diselesaikan di rumah itu, masalah itu. Sekecil dan sebesar apapun, selesaikan masalah di rumah. Jangan bawa ke pak tertua, jangan bawa ke Facebook, jangan bawa ke orang lain. Bukan menyelesaikan masalah, akan menambah masalah. Tapi di rumah, kalau ada masalah, selesaikan masalah itu. Maka rumah sumber masalah dan juga sekaligus penyelesai masalah. Tergantung kepiawaian kita sebagai suami menyelesaikan masalah demi masalah. Kalau tidak selesai satu-satu nanti bertumbuh, berkembang masalah, tunggu meledak dan hancur. Itulah tujuan rumah tangga Kristen. Sekarang kita bicara soal rumah tangga menjadi romantisme Kristen yang saling proaktif. Bagaimana caranya? Jangan berhenti pacaran. Ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang kita menganggap pacaran itu masa sebelum kita menikah. Selesai menikah tidak ada lagi pacaran. Padahal salah. Konsep pacaran itu artinya ialah di antara kita ada rasa keingintahuan kepada pasangan kita. Mengeksplor cinta kita kepada pasangan kita. Menyatakan cinta kita kepada istri kita, kepada suami kita. Mungkin memberikan hal-hal yang murah meriah. Sedikit kesukaan dia, misalnya coklat, beli coklat. Pada hari-hari tertentu, ini sayangku coklat untukmu. Mungkin bahasa sederhana tapi romantis bagi dia. Jadi jangan berhenti pacaran. Toh nanti setelah anak-anak kita sudah kuliah atau merantau bekerja, kita tinggal berdua lagi. Kalau tidak terlatih pacaran lagi, coba kita bayangkan, kita berdua tiap hari bertemu itu lagi. Maus, orang Rusia, oleh Holland nomor badai gereja. Wah. Siapa mencuci piring, memasak nasi, menyapu, mengepel, menggosok. Wah, habis gara-gara itu berkelahi tiap hari. Tapi kalau sudah ada pacaran tiap hari, semangat
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ada. Apalagi kita nanti sudah usia 60-an itu. 60-an, 65, tinggal berdua lagi. Kalau setiap hari tidak romantis, kita cepat tua dan cepat penyakitan. Itu. Yang kedua, jangan berhenti mendengar dan memahami. Mungkin suami kita atau istri kita tidak berubah. Kita berpikir kalau saya sudah menikah nanti kuubahlah dengan kata-kataku, dengan doaku, dengan sikapku. Ternyata 40 tahun menikah, pasangan kita tidak pernah berubah. Jadi kitalah yang berubah, meningkatkan pemahaman kita terhadap pasangan kita. Itu yang penting. Jadi bukan lagi dia berubah, tapi kita yang berubah, meningkatkan pemahaman kita terhadap pasangan kita. Bisa dong berbadai harani odol misalnya di kamar mandi. Adong doa tuh kita kan ama-amaon memang disiplin sen ujung nih perjulu. Di adong sen jolo nih dipencet sen jolo. Habe mai bayi putih. Wah ribut ini. Ini sudah kedua cara memakai odol. Mengapa begini? Atau cara menyimpan handuk di tempat jemuran. Bisa berkelahi gara-gara itu. Sepele tapi bisa hancur. Makanya harus terus mendengar dan memahami. Jadi ada solusi-solusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan berhenti untuk setia dan terbuka. Setia dan terbuka itu persoalan apapun yang ada dalam rumah tangga kita, jangan lagi kita tutupi. Kalau kita tutupi, itu akan menjadi mara bahaya. Makanya pernikahan yang langgeng setelah 5 tahun pertama itu paling sering berkelahi. Karena belum terbuka semua. Kalau sudah aman di 5 tahun pertama, maka masuk 5 tahun kedua, maka dia mulai matang berkelahi. Lalu kalau belum matang 10 tahun menikah, belum matang berkelahi. Kalau masuk ke tahun ketiga, belum matang berkelahi, maka sampai tua pun berkelahi kerjanya mereka. Tidak berhenti berkelahi. Tapi kalau sudah 15 tahun kita berumah tangga, sudah matang berkelahi, kalau dia katakan begini, aku begini, selesai. Dia begini, aku begini, dia begini, selesai. Kita belajar memahami lebih mendalam pasangan kita, maka persoalan sudah bisa kita atasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan berhenti membangun mesbah keluarga. Makanya doa. Bangun pagi, mau tidur, bangunlah mesbah keluarga. Berdoa, doakan semuanya. Tanyakan pergumulannya apa, supaya kita dukung dalam doa. Terus bangun mesbah keluarga. Lalu yang kelima, jangan berhenti memberi dan mengampuni. Memberi pemikiran, memberi gagasan, idea, memberi cinta, memberi senyuman. Itu terus, jangan berhenti. Terima kasih ya sayang. Makanya kalau film-film Amerika atau Eropa itu kan, I love you. Pergi, I love you. Nunggu hita, holong rakut hoinang. Bosan. Pembayinan mima bayin ni, pola hata-hata ini kan. Karena memang bahasa Batak tidak ada holong rakut ho. Enggak ada bahasa Batak itu. Bahasa Jawa ada, aku trust no korokoy kan. Bahasa Inggris ada, I love you. Tapi bahasa Batak, indah dong holong rakut ho. Tapi pembayinan apa? Ima jatuh ata, bentuk cinta ta. Pembayinan dua Batak. Nah, roye buahnya goreng. Roye buahnya coklat, roye pembahayan. Itu biasa. Jangan berhenti memberi untuk kekasih kita dan mengampuni. Kalau ada kesalahan, mengampuni. Bagaimana dampak kalau kita sudah hidup romantis? Pertama, keluarga akan bahagia selalu. Jadi bagaimana supaya keluarga kita bahagia selalu? Hiduplah romantis. Yang kedua, keluarga terhindar dari perceraian. Ada berharap yang bercerai, tapi sabagas indah sepedoman banyak itu. Sabagas indah sepedoman. Indah harus sepedoman. Sabagas 2 tatari. Daripada maila indah sabagas 2 tatari. Amat taida sing dapurna, inat tay sing dapurna. Ada keluarga seperti itu. Karena menghindari perceraian. Ini persoalan. Jadi maunya kita PKB jangan ada yang seperti itu. Tapi kita terhindar karena apa? Terbangun romantisme dalam keluarga kita. Baru terakhir, keluarga Kristen akan semakin rajin beribadah. Orang-orang yang sudah romantis di keluarga, dampaknya akan datang beribadah.
Tidak perlu dipaksa datang beribadah, pasti datang hari Minggu ke gereja. Jadi kalau persoalannya kursi-kursi itu banyak kosong, berarti belum romantis. Perlu pelatihan romantisme kembali. Para tahun kolongi itu harus ada pelatihan. Nanti di bulan Oktober kan ada bulan keluarga kan. Disitulah kita latih kembali romantisme keluarga itu. Jadi 1 bulan itu kita ulang-ulangi lagi bagaimana pacaran setelah usia 60 tahun. Kan itu. Bagaimana metodenya pacaran 60 tahun dan sebagainya. Nah inilah yang bisa saya sampaikan sehingga kita kembangkanlah melalui diskusi kita. Saya yakin mabahat di bagas fatta kasaba-saba noai soal romantisme. Marana malu tertinggal kok kan dung marhal marbagas kita na dong be romantisme. Pagu kuno persoalan. Gue ribain data statistik paling lama kita senyum tertawa di rumah atau wajah yang berkerut. Kalau kita buat tergantung wajah kita sekarang kan semakin sering bersoal ya wajah kita pun menghasilkan sel-sel yang buruk mati. Bermata waktu ibu tapi nggak setiap hari martatai bagas romantis wajah ini pun mengembangkan sel-sel baru. Maka dia walaupun usia sudah 60 tahun wajahnya seperti 17 tahun kan ini kan. Nah, ini karena apa sih tiap hari dia tertawa ya romantis dengan pasangannya. Baik, ini macam kami ada sama-sama ada pengembangan yang menambah informasi atau masukan-masukan kami persilakan. Silakan Amang. Dimulai dari depan, dari tengah, dari belakang. Silakan. Akan bertahan dengan romantisme ini mau diperjodoh tong. Romantis sudah deh. Ada dong kira-kira agak menampai amang dong orang nak masa mau nitiok nikna. Silakan Amang. Kita dong ke sapa-sapa bisa dong masukan sangat pengalaman ya kita kan di sini berbagi pengalaman. Ada yang nadung 70 tahun merbagas, ada yang masih 15 tahun, ada yang nadung 45 tahun ya itu saling berbagi suka duka. Silakan Amang. Oh ya, saya namang Pendeta Rasak Mojo. Jadi judulnya romantisme dalam rumah tangga diambil dari Kidung 4 ayat 1 hingga 6. Ada juga pertanyaan di sini kenapa tidak diambil dari Perjanjian Baru soal rumah tangga. Kalau dari Kidung 4 ayat 1 6 itu mempelai itu. Jadi kalau dikatakan mempelai itu orang yang sedang melangsungkan perkawinan. Jadi belum berumah tangga itu. Ya. Jadi yang sedang dalam proses mau berumah tangga. Jadi disitulah yang momen saling menguji itu. Kalau Kidung 4 ayat 1 sampai 6. Kalau judul tadi rumah tangga, makanya tadi saya bertanya juga, memang kalau melengkapi soal rumah tangga harus ada juga keperjanjian baru. Misalnya si suami, si laki-laki, apakah yang harus dilakukan oleh suami itu Paulus katakan kasihlah istrimu begitu. Nah ini yang pengikat yang paling sempurna itu ya. Ada juga yang menghormatilah istrimu sebagai pewaris kehidupan kekal. Nah ini yang kami lihat nanti menambah sesi apa yang disampaikan. Jadi ada hal lain yang hanya dari si yang 5 itu tadi untuk karena kasih juga itu romantisnya ada di situ ya, asiknya di nama si Allah perong di sini. Nah di situ itu melengkapi ini tadi memang kita harus juga kaitkan ke Perjanjian Baru untuk keluarga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mak dengan Pendeta Rasot untuk melengkapi pemahaman kita soal
romantisme dalam keluarga juga dicatat dalam Perjanjian Baru, khususnya Efesus 4, Efesus 6 itu bicara soal hai istri kasihilah suamimu, hai suami hormatilah, hai suami kasihilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu. Jadi kalau kita sudah mengasihi istri, pastilah istri tunduk kepada kita. Jadi jangan dibalik, hai istri kasihilah suamimu. Salah. Karena tanggung jawab seorang suami ialah menghormati dan mengasihi, sehingga istri akan tunduk. Berarti tanggung jawab itu ada pada suami, pengelola, maka dia disebut imam. Nah, sebagai imam, kepala keluarga, si suami mengambil peran penting. Dia yang pertama mengambil peran itu. Maka ketundukan seorang istri itu akibat dia menerima kasih daripada suaminya. Ini yang penting. Jadi harmonisnya sebuah keluarga atau terjadinya romantisme dari sebuah keluarga tergantung seberapa dalam kasih kita kepada istri kita. Nah, jadi memang kehidupan berumah tangga tidak ada sekolahnya. Sebelum menikah kan tidak ada sekolah istri atau sekolah suami atau sekolah suami istri, tapi langsung menikah. Paling ada bimbingan pranikah hanya untuk 3 hari atau 1 hari malahan. Setelah itu langsung praktek seumur hidup. Hebat kan? Sekolahnya tidak ada, tapi prakteknya seumur hidup. Dan tamak-tamaknya tidak ada kecuali kematian. Sertifikatnya pun tidak ada. Di sorga sertifikatnya. Nilai A dohita sama nilai B, C nanti di sorga. Sertifikat kita sebagai ama atau sebagai istri. Nah, berarti romantisme itu saya katakan tadi tidak bisa dikatakan aku meromantis 5 tahun istirahat mojo. Itu tahun ke-10 lo mojo biasa-biasa. Tidak bisa. Kasih itu tidak pernah berhenti sebagai seorang suami kepada istri. Kasih kita berhenti, ketundukan istri kepada kita pun bisa saja berhenti. Akhirnya itu bukan tunduk, menanduk. Tidak dong beholong istri itu suami itu ya tanduknya suaminya. Jadi peran kita lah yang menentukan ketundukan tadi. Jadi romantisme berarti tergantung kepiawaian seorang ayah atau suami mengelola kasih yang ada padanya kepada istri dan anak-anaknya. Jadi marak tambahan kita bayang Pendeta Rasop. Jadi tidak hanya di Kidung Agung ya. Kalau Kidung Agung nanti memang ada kecenderungannya kata mempelai cenderung diartikan masih dalam proses pernikahan mempelai. Tapi mempelai sebenarnya bisa saja dalam arti sebagai proses mau menikah. Tapi itu juga proses yang panjang. Misalnya Yesus sebagai mempelai, kita sebagai jemaatnya mempelai perempuan. Jadi proses pernikahan ini panjang. Pestanya yang 1 hari. Pesta pernikahan 1 hari. Tapi proses pernikahan dan perayaannya sepanjang hidup. Jadi hati-hati kita. Pesta pernikahan itu sih 1 hari sudah berakhir. Atau ada orang yang membuat pesta pernikahannya 3 hari atau 1 minggu. Udah hebat itu. Orang kaya 1 minggu. Tapi jangan berhenti ketika pesta berakhir. Lalu berhentilah perayaan pernikahan. Tidak. Perayaan pernikahan sejak pesta dimulai dan pemberkatan dimulai sampai kematian memisahkan kita. Itulah perayaan pernikahan. Jadi harus kita rayakan pernikahan kita sebagai sebuah romantisme yang indah dan manis. Kalau hanya 1 hari kita rayakan pesta perkawinan itu, habis di Gunung Tikar, di gunung semua teratak, berakhirlah tinggal hitung hutang. Marbadai mamudesiani, lupus tunasidung utang. Karena kita hanya mengandalkan di pesta pernikahan rumah tangga kita.
Jangan akhiri pernikahan kita hanya pesta satu hari. Tapi rayakan pernikahan kita sampai kematian memisahkan kita. Jadi kalau merayakan berarti ada romantisme di sana. Sebagai suami mengasihi istrinya sepanjang hidupnya. Jadi jangan berhenti pacaran tadi. Jangan berhenti memberi pujian. Jangan berhenti memberi kasih dan sebagainya. Itu dalam rangka merayakan pernikahan. Jadi sudah kita sedang merayakan pernikahan begitu. Mempelai Kristus juga sedang kita rayakan. Kapan dia datang mempelai itu, ya kita masih menanti pernikahan itu. Oke, terima kasih Madam Pandita Rasa. Adong debe, sapa-sapa. Sangat nama baik. Sian paling daw majolo, sian binci dah. So na lengkap sa darion. Biasanya si Lampuro doh halahi. Mungkin macet. Oh. Ima mewakili hita sudah. Ina mate. Anda museta sapa ta dauduti melalui WA. Oke, terima kasih madi Tuhatta, terima kasih madi hita atuk tatutuk ma martanyang mahita. Terima kasih ma ali Tuhan madung kami pabagas hatamu. Aco bisa kami merayahon pernikahan nami dalam romantisme keluarga Kristen. Unang so kami mambain nadenggan, mambain holong pujian tu akka inang sedopan nami. Tapi terus ganopari tubuh holong, tubuh pujian, tubuh sanjungan, saling memuji, saling menyanjung. Gabe tubuh ma sijuk miroha. Gabe dapok ma keharmonisan. Jangan dapat kami ma hadameon juk miroha di tengah-tengah ni keluarga nami. Jangan margogo mahami mengadopi akka pertok tangan ni ngodu narotu keluarga nami. Margogo hami gabe menara benteng di si Daud. So menara dohok benteng di si Daud keluarga nami. Tohong mangalo sudiaka pertok tangan ni ngulu nami. Atau pergui mahami mengastui dohok makarejo katamon di ngulu nami si ganopari. Atau gabe ama na romantis hami marupkon parsinunduk nami dok sudi akka anakon pinopar nami. Mengasal Yesus jadi ma tangyang nami. Amin.